Ya, halo saudara-saudara sekalian. Saya lanjutkan kembali materi dasar listrik. Kali ini tentang energi dan daya. Apa itu energi? Nah, definisi energi ini ada berbagai macam. Yang pertama, secara umum energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Selain itu, energi juga didefinisikan sebagai kekuatan dari sesuatu itu bisa berupa listrik atau minyak bumi dan sebagainya yang dapat melakukan kerja seperti menyediakan cahaya, panas, kemudian pergerakan motor dan lain sebagainya. Jadi secara umum energi itu adalah penyebab dari setiap perubahan. Jadi kalau ada perubahan berarti di situ perlu adanya energi. Satuan dari energi untuk satuan sistem internasional adalah joule, di mana 1 joule itu adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya yang besarnya 1 Newton untuk memindahkan suatu benda searah gaya tersebut sejauh 1 meter. Itu adalah definisi satu energi. Jadi kalau misalkan contoh ini adalah benda ini beratnya 1 Newton. Ingat, massa dan berat itu berbeda, di mana berat itu kalau berat benda itu adalah ada pengaruh gravitasinya. Jadi ini beratnya 1 Newton dan dipindahkan sejauh 1 meter, maka itu adalah definisi dari 1 joule. Jelas ya? Nah, selain joule, satuan energi itu ada juga kilowatt hour atau KWH. KWH digunakan untuk menyatakan jumlah energi yang lebih besar, karena satuan energi joule itu energinya masih kecil, maka untuk energi yang lebih besar kita gunakan KWH atau kilowatt hour. 1 KWH kalau mau kita konversi menjadi joule adalah 1000 kali 3600. Kenapa 1000 kali 3600? Karena ini kan kilo itu berarti 1000 watt hour. Nah, jam itu kalau kita konversi menjadi detik maka 3600, sehingga 1 kWh itu 1000 kali 3600 hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi 1 kWh kalau diubah menjadi joule itu sangat besar, yaitu 3,6 kali 10 pangkat 6 joule atau 3.600.000 joule. Nah, contoh soal misalkan kita harus mengubah energi dari kWh ke joule. Contohnya adalah ada sebuah heater yang dayanya 1200 watt menyala selama 20 menit. Berapakah energinya? Ini heaternya. Oke, jadi kalau kita nyatakan energinya itu 1200 watt itu sama dengan 1,2 kilowatt. 20 menit itu sama dengan sepertiga jam atau sepertiga hour. 1,2 dikali sepertiga jam itu hasilnya adalah 0,4 kWh. Jadi energinya untuk menyalakan 20 menit heater tersebut, heater yang berdaya 1200 watt itu 0,4 kilowatt hour. Nah, kalau 0,4 kilowatt hour ini kita konversi menjadi joule, hasilnya adalah 0,4 dikali 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Hasilnya 1,44 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi sangat besar sekali. Nah, itu definisi KWH dan hubungannya dengan joule. Lalu kalau kita gunakan misalkan pompa air yang dayanya adalah 125 watt, berapa lama 1 kWh itu? Jadi kalau 1 kWh untuk menyalakan pompa air 125 watt itu bisa menyalakan selama 8 jam. Jadi sangat banyak kalau menurut saya. Coba bayangkan kalau kita menimba air selama 8 jam, pasti sangat capek. Tapi dengan 1 kWh itu kalau listrik PLN sekitar harganya 1 kWh 1.500,
pompa air bisa nyala terus menerus selama 8 jam. Itu gambaran dari 1 kWh. Saya lanjutkan ke daya. Apa itu daya? Daya atau kalau dalam bahasa Inggris disebut power, itu adalah laju energi atau energi per satuan waktu. Jadi laju energi itu adalah energi per satuan waktu, atau secara matematis itu hubungannya dinyatakan sebagai P sama dengan W adalah energi per satuan waktu bagi T. Satuan dari daya adalah watt, di mana 1 watt itu adalah 1 joule per detik. Sudah saya jelaskan di awal hubungan antara watt dan joule. Nah, rumus daya untuk energi listrik itu rumusnya adalah P sama dengan I kali V, V atau V kali I. Nah, karena hukum Ohm menyatakan bahwa V sama dengan I kali R, maka daya itu bisa dinyatakan juga dengan P sama dengan I kuadrat kali R, dan bisa dinyatakan juga dengan V kuadrat dibagi R. Jadi ada 3 rumus tentang daya. Yang utamanya adalah P sama dengan I kali V atau V kali I. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Ohm, maka kita bisa menyatakan daya dengan dua rumus ini, 1 dan 2, I kuadrat R dan V kuadrat per R. Nah, contoh soal. Berapakah daya yang hilang pada sebuah resistor yang nilai resistansinya 27 ohm, di mana resistor tersebut dialiri arus listrik 0,135 ampere? Maka sangat mudah sekali. Di sini yang diketahui adalah resistor dan arus, maka daya itu kita bisa menghitungnya menjadi I kuadrat kali R, 0,135 ampere kuadrat kali 27. Hasilnya adalah 0,49 watt. Selanjutnya, contoh yang kedua, berapakah daya yang dilepaskan oleh sebuah heater yang dialiri arus listrik sebesar 12 ampere dengan sumber tegangan 110 volt? Maka dayanya adalah I kali V, 12 ampere dikali 110, hasilnya adalah 1320 watt atau 1,32 kilowatt. Yang ketiga, berapakah daya yang dilepaskan oleh sebuah resistor 100 ohm yang diberi sumber tegangan 5 volt? Maka hasilnya adalah P atau daya sama dengan V kuadrat dibagi R, 5 kuadrat bagi 100 sama dengan 0,25 watt. Nah, ini untuk resistor ini biasanya resistor juga di spesifikasinya ada dinyatakan berapa watt resistor tersebut. Misalkan resistor 0,5 watt, 0,25 watt. Itu menyatakan nilai terbesar yang bisa dilewati arus listrik untuk resistor tersebut. Jadi kalau daya yang diterima oleh resistor tersebut melebihi atau lebih besar dari spesifikasinya, resistor tersebut nanti akan terbakar. Nah, ini kerusakan resistor yang sering terjadi ketika daya yang diterimanya itu melebihi daya pada spesifikasi yang seharusnya maksimal dia terima. Maka akan terjadi kerusakan, yaitu panas berlebihan dan menyebabkan gosong karena overheat. Nah, selain joule dan kWh, energi juga bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu misalkan pada baterai. Pada baterai kapasitas energi dinyatakan biasanya hanya dalam bentuk ampere hour. Kenapa dinyatakan dalam bentuk ampere hour? Karena tegangan dari baterai sudah ditetapkan fix, tegangannya adalah misalkan 12 volt. Jadi ampere hour ini nanti bisa digunakan untuk memperkirakan masa pakai dari baterai jika diberi beban tertentu. Nah, masa pakai itu sendiri sebetulnya tidak
terlalu presisi karena banyak faktornya, diantaranya laju arus yang dikonsumsinya, lalu usia baterai, karena ketika baterainya sudah lama, misalkan lebih dari 2 tahun, maka otomatis kapasitasnya akan berkurang. Jadi kapasitas baterai itu hanya perkiraan. Nah, contoh misalkan ada sebuah baterai dengan kapasitas 10 ampere hour. Jika diberi beban dan arus yang mengalirnya itu pada beban tersebut 0,5 ampere, berapa lama baterai tersebut bisa beroperasi? Maka kita bisa menghitungnya. Ini kan 10 ampere hour. Kalau yang digunakan 0,5 ampere selama terus menerus, maka baterai tersebut bisa digunakan selama 20 jam, yaitu 10 ampere hour dibagi 0,5 ampere, hasilnya 20 hour atau jam. Bagaimana cara mengkonversi energi baterai ke dalam kWh ataupun joule? Jadi di sini untuk mengkonversi energi baterai, kita harus tahu dulu tegangannya dan kapasitas energi baterai tersebut. Jadi jika tegangan baterainya adalah 12 volt dengan kapasitas 60 ampere hour, berapakah energinya dalam kWh dan joule? Kalau dalam bentuk kWh, maka kita gunakan rumus W sama dengan VI kali T. VI ini adalah daya, kan energi itu adalah daya dikali waktu. V kali I adalah daya dan T adalah waktunya. Di sini V adalah 12 volt karena tegangan pada baterai 12 volt. I kali T itu ada pada spesifikasi baterainya, yaitu 60 ampere hour. Ini adalah I kali T. I-nya satuan ampere, T-nya hour. Nah, sudah. Jadi 12 kali 60 adalah 720 watt hour. Karena V kali I adalah daya, satuannya watt, kemudian satuan waktunya hour, 720 watt hour. Kalau kita konversi menjadi kilowatt hour, maka hasilnya adalah 0,72 kilowatt hour. Bagaimana kalau kita mau konversi ke dalam joule? Untuk konversi ke dalam joule, maka energi dalam kWh ini tinggal dikalikan dengan 3.600, 3,6 kali 10 pangkat 6 joule atau 3.600.000. Hasilnya adalah 0,72 kali 3,6 kali 10 pangkat joule sama dengan 2,592 kali 10 pangkat 6 joule. Itulah energi yang tersimpan pada baterai tersebut. Nah, selanjutnya nanti saya akan praktekkan bagaimana energi baterai ketika di charge. Jadi sebuah baterai ketika di charge juga perlu waktu yang sama dengan kapasitas baterainya. Nanti akan saya jelaskan di praktek. Ya, untuk teorinya saya cukupkan sekian, saya lanjutkan ke praktek. Ya, di depan saya sudah ada sebuah aki. Ini aki kapasitas energinya 45 ampere hour dengan tegangan 12 volt. Lalu ada charger aki. Nah, di sini saya akan praktekkan cara mencas aki. Ini kabel yang merah saya hubungkan ke positif aki, yang hitam ke negatif. Kemudian di sini ada pilihan 12 dan 24 volt. Karena ini 12 volt, saya pilih 12. Lalu ada high dan low. High dan low ini kecepatan nanti pengisiannya. Yang low akan lambat, yang high cepat. Di sini saya pilih low. Kenapa? Karena akan lebih aman. Ini tombol power on dan off. Oke. Terlebih dahulu saya hubungkan ini kabelnya ke sumber tegangan PLN.
Ya, sebentar. Saya pencet tombol powernya. Ya, baik. Kita lihat di sini. Di sini angka ampere menunjukkan 15 ampere. Jadi kalau kapasitas akhirnya itu 45 ampere hour, maka bisa dicas selama 3 jam. 45 bagi 15 3 jam. Nah, di sini mulai turun 14 ya, jadi 3 jam lebih sedikit itu bisa penuh jika kondisi awalnya aki mulai dari 0. Berhubung aki ini sudah ada isinya, maka kurang dari 3 jam itu bisa penuh. Oke. Untuk mengukur arus bisa juga kita lepaskan ini konektornya, lalu diukur menggunakan ampere meter. Tapi karena di sini sudah ada ampere meter, maka saya rasa tidak perlu. Selanjutnya, bagaimana dengan baterai, kapasitas energi pada baterai HP? HP ini, handphone atau smartphone ini punya kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, atau kalau diubah menjadi ampere hour adalah 6 ampere hour, dimana tegangan baterai pada umumnya 3,7. jadi energinya ya tinggal dikalikan saja 6 dikali 3,7. Lalu berapa lama untuk mencas HP ini tergantung dari power supply-nya. Jadi power supply-nya ampernya besar maka lebih cepat. Di sini saya akan praktekkan cara mengetahui ampere dari charger HP. Ini saya matikan dulu ya. Ini sudah, saya rasa sudah. Ya, di sini saya akan mengukur arus dari charger smartphone menggunakan ampere meter yang ini. Di sini ada DC ampere, dimana bisa mengukur dari 50 mikro ampere, 2,5 mili ampere, 25 mili ampere, dan maksimal di sini 0,25 ampere atau 250 mili ampere. Saya setting ke maksimal yaitu 250 mili ampere. Oh, sepertinya terlalu kecil karena charger biasanya sekitar 2 ampere atau 2000 mili ampere. Nah, saya tekan yang ini dengan settingan maksimal. Oh, di sini juga 200 mili ampere. Jadi sayangnya kita tidak bisa mengukur berapa arus dari charger smartphone ini. Jadi nanti saya cari alat ukur yang sesuai dulu. Oke, terlepas dari itu, jika kita menggunakan charger yang 2 ampere untuk mengisi energi ke dalam baterai ini, maka kita bisa mengisinya selama 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena kapasitas baterai ini 6000 mAh atau 6 ampere hour. Jadi kalau chargernya 2 ampere hour berarti 6 dibagi 2 yaitu 3 jam. Ya, demikian video kali ini. Saya akan lanjutkan materinya pada video-video berikutnya. Selalu ikuti video-video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.